Selamat datang dalam materi statistika. Masuk dalam pertemuan yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Tujuan pembelajaran saat ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data dengan benar. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil, yang selanjutnya akan mewakili populasinya. Ukuran pemusatan data yang umum meliputi min, median, dan modus. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi dua, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan yang kedua, ukuran pemusatan data berkelompok. Yang pertama, min atau rataan. Min atau rataan adalah nilai rata-rata hitung dari sekumpulan data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Min sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Min untuk data tunggal sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya ditambah Xn dibagi dengan N, di mana Xi sama dengan nilai datum ke I, N sama dengan banyak datum, X bar sama dengan rata-rata hitung atau min. Sebagai contoh, diketahui data nilai ujian matematika 10 orang siswa sebagai berikut: 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. X bar sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10 dibagi dengan 10. 10 ini didapat dari banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapat sama dengan 70 dibagi 10 sama dengan 7. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika dari 10 siswa adalah 7. Contoh yang kedua, tentukan min dari data berikut: 2, 3, 6, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 8. X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 dibagi dengan 10. 10 ini didapat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan 62 dibagi 10 sama dengan 6,2. Jadi rata-ratanya adalah 6,2. Untuk min data berkelompok dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan N, di mana Fi sama dengan frekuensi dari Xi. Xi sama dengan nilai datum ke I.
N sama dengan banyaknya data. X bar sama dengan rata-rata. Sebagai contoh, berdasarkan data hasil ulangan harian matematika kelas 12 TKRA, 6 siswa mendapat nilai 8, 7 siswa mendapat nilai 7, 15 siswa mendapat nilai 6, 7 siswa mendapat nilai 5, dan 5 siswa mendapat nilai 4. Tentukan rata-rata nilai ulang matematika tersebut. Nilai disimbolkan sebagai XI, frekuensi disimbolkan sebagai FI. Nilai 4 jumlahnya ada 5 siswa. Nilai 5 jumlahnya ada 7 siswa. Nilai 6 jumlahnya ada 15 siswa. Nilai 7 jumlahnya ada 7 siswa. Nilai 8 jumlahnya ada 6 siswa. Jumlah frekuensi ini sama dengan 40. Berikutnya, untuk mendapatkan nilai FI dikali XI berarti didapat dari nilai dikalikan dengan frekuensi. 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 dikali 7 sama dengan 35. 6 dikali 15 sama dengan 90. 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 dikali 6 sama dengan 48. Jumlah dari FI dikali XI ini sama dengan 242. Jadi X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi N sama dengan 242 dibagi 40 sama dengan 6,05. Jadi nilai rata-rata 12 TKRA adalah 6,05. Yang kedua yaitu mengenai median. Median biasa disingkat sebagai ME, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Untuk median, jika N ganjil, maka median sama dengan ME sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Jika N bilangan genap, maka median sama dengan setengah dikali XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1. Sebagai contoh, perhatikan data nilai ujian matematika dari 10 orang anak berikut. 8, 9, 10, 7, 8, 8, 6, 9, 8, 7. Jika data diurutkan menjadi 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Median adalah nilai tengah. Berarti di sini kita cari nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini nilai tengahnya ada 2, 8 dan 8. Berarti ME sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Contoh yang kedua, perhatikan data nilai ujian matematika dari 7 orang anak berikut. 8, 9, 10, 7, 8, 8, 6.
Jika data diurutkan menjadi 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Nah, ini data ada 7, berarti kita cari nilai tengahnya. 7 berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengah-tengahnya di sini berarti ME sama dengan 8. Median data berkelompok ME sama dengan TB ditambah setengah dikali N dikurangi FK dibagi F dikalikan dengan P, di mana ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyak data, FK sama dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, F sama dengan frekuensi kelas median, P sama dengan panjang interval kelas. Sebagai contoh, hasil ujian mahasiswa teknik informatika yang berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping. Ini tabelnya. Berapakah median dari data tersebut? Di sini untuk kelas yang pertama nilai 48 sampai dengan 52 ada 2 mahasiswa. Untuk kelas yang kedua 53 sampai dengan 57 ada 3 mahasiswa. Kelas yang ketiga 58 sampai dengan 62 ada 5 mahasiswa. Kelas yang keempat 63 sampai dengan 67 ada 9 mahasiswa. Kelas yang kelima 68 sampai dengan 72 ada 10 mahasiswa. Kelas yang keenam 73 sampai dengan 77 ada 12 mahasiswa. Kelas yang ketujuh 78 sampai dengan 82 ada 7 mahasiswa. Kelas yang ke-8 53 sampai dengan 87 ada 2 mahasiswa. Kelas yang ke-9 88 sampai dengan 92 ada 3 mahasiswa. Kelas yang ke-10 93 sampai dengan 97 ada 1 mahasiswa. Untuk mencari frekuensi kumulatif didapat 2, tarik ke sini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 9 sama dengan 19. 19 ditambah 10 sama dengan 29. 29 ditambah 12 sama dengan 41. 41 ditambah 7 sama dengan 48. 48 ditambah 2 sama dengan 50. 50 ditambah 3 sama dengan 53. 53 ditambah 1 sama dengan 54. Jadi jumlah data yang ada ini ada 54. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dalam bentuk tabel data berkelompok. Data pasti sudah dalam kondisi urut, sehingga untuk mencari nilai tengahnya 54 dibagi 2 sama dengan 27. Di sini tidak ada yang pas nilainya 27, kita mencari yang mendekati 27. Yang mendekati 27 di sini adalah 29. Pada kelas yang kelima nilainya adalah 68 sampai dengan 72, yaitu nilainya 10. Berikutnya tadi bahwa kelas mediannya terletak pada kelas yang kelima pada 68
sampai dengan 72, nilainya 10, frekuensi kumulatifnya ada 29. Nah, sekarang kita akan menentukan tepi bawah kelas median. Untuk menentukan tepi bawah kelas median, kita lihat di sini, yaitu 68 sampai dengan 72. Untuk menentukan tepi bawah, yang kita lihat adalah angka 68, yaitu 68 dikurangi 0,5 sama dengan 67,5. Jadi tepi bawah kelas mediannya yaitu 67,5. Berikutnya, interval kelas biasa disimbolkan sebagai P ataupun C, didapat dari 68 sampai dengan 72, yaitu berarti 68, 69, 70, 71, 72 sama dengan 5, atau bisa diperoleh dari 72 dikurangi 68 ditambah 1, hasilnya juga 5. Berikutnya, frekuensi kelas median sama dengan 10. Kelas mediannya ada di sini. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median nilainya adalah 19. Median sama dengan TB ditambah N dibagi 2 dikurangi FK dibagi FME dikalikan dengan C, sama dengan 67,5 ditambah 54 dibagi 2 dikurangi 19 dibagi 10 dikali 5, sama dengan 67,5 ditambah 27 dikurangi 19 dibagi 10 dikali 5, sama dengan 67,5 ditambah 8 dibagi 10 dikali 5, sama dengan 67,5 ditambah 0,8 dikali 5, sama dengan 67,5 ditambah 4, sama dengan 71,5. Yang terakhir yaitu modus. Modus biasa disingkat sebagai MO, yaitu nilai pengamatan yang paling banyak muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Sebagai contoh, tentukan modus dari data berikut: A 8, 3, 5, 7, 6, 4, 6, 7, 6. Modus dari soal tersebut adalah 6 karena angka 6 muncul sebanyak 3 kali. Soal B, 4, 9, 5, 8, 7, 6, 8, 6, 4, 6, 8, 5. Modus dari soal tersebut adalah 6 dan 8 karena angka 6 dan 8 muncul masing-masing 3 kali. Berikutnya, untuk modus data berkelompok, MO sama dengan TB ditambah T dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh untuk modus data berkelompok. Hasil ujian mahasiswa Teknik Informatika yang berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping. Ini tabelnya. Berapakah nilai modus dari data tersebut?
Modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini sudah nampak sekali nilai yang sering muncul adalah berjumlah 12. Nah, ini adalah kelas modusnya. Tepi bawah kelas modus. Modusnya ada pada angka 12, terletak pada kelas ke-6, bernilai 73 sampai dengan 77. Untuk menentukan tepi bawah, kita lihat angka 73. Berarti untuk menentukan nilai tepi bawah, 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Untuk menentukan panjang interval kelas. Tadi untuk kelas modusnya terletak pada kelas ke-6, 73 sampai dengan 77. Berarti untuk menentukan panjang interval kelas 73, 74, 75, 76, 77 sama dengan 5. Atau 77 dikurangi 73 ditambah 1 sama dengan juga 5. Berikutnya, untuk menentukan nilai D1 diperoleh dari modus dikurangi frekuensi sebelum modus. Modusnya di sini 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Saya ulangi, D1 diperoleh dari frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum modus sama dengan 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Berikutnya, untuk menentukan D2, frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah kelas modus. Berarti 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Untuk menghitung modus, MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C sama dengan 72,5 ditambah 5 dikali 2 dibagi 2 ditambah 5. Ini awalnya C-nya berada di belakang, saya pindahkan depan, nanti hasilnya sama. Sama dengan 72,5 ditambah 5 dikali 2 dibagi 7 sama dengan 72,5 ditambah 5 dikali 0,29 sama dengan 72,5 ditambah 1,43 sama dengan 73,92 yang artinya mendekati 74. Nah, untuk pertemuan saat ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu dengan materi berikutnya. Terima kasih.